Nah, sekarang Pak Zaki, kita sudah tahu nih potensi anak kita di mana, kita sudah hadir secara utuh, kita sudah melakukan komunikasi produktif dan komunikasi terbuka dua arah dengan putra-putri kita begitu ya. Kemudian sekarang waktunya menentukan pilihan gitu ya, kuliah ini setelah lulus sekolah SMA, MA atau SMK begitu ya. Kuliah atau mau meneruskan kerja dulu, karena tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang ini Pak Zaki ya, pekerjaan tidak terbatas yang formal-formal saja begitu ya, menghasilkan uang tidak terbatas duduk di kantor dari jam 8 sampai jam 4 begitu ya, karena sekarang era digital ini banyak sekali profesi-profesi baru yang bisa menghasilkan rupiah begitu ya. Apakah nanti berpengaruh Pak apabila anak Gen Z ini tadi ya yang punya pemikiran sendiri akhirnya ya udah deh aku mau memilih kerja dulu, sekolahnya lagi kuliahnya nanti, atau milih kuliah dulu deh kerjanya nanti. Nah, antara dua pilihan ini apa Pak konsekuensinya atau resikonya nanti jika ada? Ya kebanyakan memang itu menjadi sebuah pilihan dilematis bagi mereka yang memiliki kondisi kemampuan finansial yang agak terbatas. Tapi jangan salah, hari ini pemerintah juga memberikan ruang untuk itu, sehingga tidak ada alasan orang tidak bisa kuliah karena finansial. Gitu ya, ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa dengan kartu KIP itu ya, dan seterusnya. Artinya apa? Tidak ada cerita orang yang kemudian tidak mampu, dia tidak bisa kuliah, tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke level sarjana, tidak ada. Karpet merah bagi siapa saja yang berprestasi, dia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk kemudian dia menempuh pendidikan sarjana. Dan pemerintah memberikan fasilitas itu. Dan bidik misi itu saya lupa teknisnya, tetapi paling enggak dia sudah udah free bayar kuliah, dan dia juga dapat sumbangan biaya hidup. Kisarannya 600.000 atau berapa kalau nggak naik lagi ya. Tetapi artinya itu sudah cukup untuk kemudian dia sebagai mahasiswa dia menempuh pendidikan dengan baik. Dia tidak perlu memikirkan kemudian bayar SPP dan seterusnya, yang ada berprestasi dan berprestasi. Jadi kalau kemudian tadi kedua pilihan, apakah kemudian memungkinkan untuk bekerja? Orang berkuliah itu sangat memungkinkan untuk bekerja, artinya bekerja dalam konteks part time. Oh baik. Ya, gitu ya. Artinya apa? Dia tidak di sela-sela dia tidak kuliah, dia kemudian menggunakan waktunya untuk bekerja juga sangat-sangat mungkin. Apalagi dengan konteks hari ini, yang media pekerjaan itu bisa dimanapun. Benar. Anywhere you can work gitu ya, dimanapun kamu bisa bekerja. Artinya dia mau menjadi inputting data juga bisa yang dilakukan, mungkin itu malam hari, itu hanya 1-2 jam juga bisa. Kalau zaman saya dulu kami biasanya ngelesi gitu ya, ngelesi anak SMA, ngelesi adik kelas gitu, itu pun juga sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup. Bener banget. Bahkan ikut riset dengan dosen dan seterusnya, kami survei, jadi surveyor, jadi junior analyst, sampai menjadi senior analyst, sampai jadi researcher, itu juga insya Allah pendapatannya juga lebih-lebih. Jadi tidak ada ruang pembatasan, sebenarnya mau kerja dulu kah lebih baik atau mau kuliah lebih dahulu kah gitu. Cuma kembali kepada apa sih kemauan. Hari ini kalau kita bicara level pendidikan juga, kita juga tidak menafikan, tidak sedikit orang yang sarjana kesulitan bekerja. Kenapa? Gitu ya, kenapa? Karena dia tidak kreatif. Karena dia tidak kreatif. Nggak kreatifnya kenapa? Ya tadi misalkan hanya menantikan mungkin level-level pekerjaan yang formal dan seterusnya, yang proses rekrutmennya nunggu 1 tahun sekali misalkan, proses dan seterusnya. Kalau yang kreatif, saya rasa dengan konteks hari ini bisa mendapatkan atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih dari cukup. Jadi kuliah itu adalah cari ilmu. Kuliah itu untuk mencari ilmu agar apa? Dia mau melakukan aktivitas pekerjaannya apapun juga dia memiliki wawasan yang lebih, insight-nya lebih luas. Setelah lulus sarjana dia kemudian, mohon maaf gitu, dia berwirausaha, membuka warung makan misalkan, tentu akan berbeda. Karena dia punya ilmu yang berbeda. Oh baik, gitu, jadi memang wajibnya ilmu dulu nih ya. Ataupun nanti kalau mau mencari-cari lapangan pekerjaan bisa dilakukan sambil jalan gitu ya, part time seperti itu. Karena ya bener ya Pak ya, ternyata sekarang ini fenomena sekarang ini banyak juga yang walaupun sarjana S1 begitu ya, mencari pekerjaan itu juga tidak mudah gitu ya. Artinya ya kalau menunggu pekerjaan yang formal,
pekerjaan yang boleh dibilang 8 to 5 gitu ya, itu sepertinya nanti juga akan lama gitu dapat pekerjaannya. Yang penting ilmunya dulu. Jadi kuliah atau kerja adalah bukan dua hal yang harus dibandingkan, mana yang lebih baik tidak, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa jalan keduanya gitu nih Pak. Betul. Iya, jadi cuman memang Bu Anggita, itu kembali kepada masing-masing person sehingga kita bisa memaksakan. Ada karakter orang yang kalau dia kemudian belajar, dia fokus belajar aja. Tidak apa-apa, gitu, tidak apa-apa. Artinya, saya tidak mau cari ini karena saya fokus belajar, saya berprestasi, boleh. Tidak ada yang melarang itu. Tetapi kalau kemudian hari ini, saya kok tidak berkesempatan, kemudian harus bayar kuliah karena saya tidak dapat beasiswa segala macam, saya harus kerja. Hari ini juga tidak sedikit universitas yang menyediakan fasilitas kuliah online. Gitu. Jadi artinya apa? Bener. Hari ini itu kembali setiap ada kemauan pasti di situ ada jalan. Dan sudah difasilitasi berbagai macam fasilitas yang memungkinkan orang untuk belajar gitu dengan kemauan yang mereka punya. Gitu. Mudah ya sekarang ya Sobat Permata. Jadi insya Allah semuanya tuh ada jalan asalkan kita punya kemauan. Jadi gimana pun tetap yang nomor satu adalah ilmu ya, pendidikan dulu gitu ya. Insya Allah nanti dengan adanya pendidikan itu kita punya bekal yang cukup. Insya Allah nanti akan dimudahkan untuk ke step yang selanjutnya ya. Kehidupan ini step by step gitu ya. Nanti lulus kuliah, lulus sekolah, kuliah, kerja, nanti akan mengikuti, akan ada step-step yang lebih kompleks lagi. Jadi insya Allah kita bisa kuat dengan adanya bekal ilmu itu tadi ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini untuk pemilihan jurusan ini Pak Zaki, yang banyak yang mungkin orang tua atau mungkin para Gen Z sendiri itu bertanya-tanya, cocok nggak sih aku di jurusan ini? Karena sekarang di kuliah itu di universitas banyak sekali jurusan dan mungkin ada beberapa jurusan yang baru gitu ya Pak ya. Ada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru yang jadi peminatan yang baru seperti itu. Apakah nanti misalnya nih Pak contoh adik-adik yang dari MA, dari SMA yang awalnya ada di jurusan IPA gitu, sekarang insya Allah masih ada ya jurusan IPA, nanti ternyata dia ngambil faknya di fakultas yang jurusannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengetahuan alam. Nanti ada juga kebalikan nih Pak Zaki ya, yang dari IPS ternyata ngambil jurusannya, dia mau tuh tes-tes lagi, maksudnya nggak lewat jalur prestasi atau apapun itu, dia tes-tes lagi ambil jurusan yang nggak ada hubungannya sama sosial seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, Pak, gimana sih supaya mantap gitu? Kalau misalnya mau ke fakultas yang ini, jurusan yang ini, mau belajar ilmu yang ini, ya udah ini gitu, linear dengan pilihan ilmunya ketika semasa sekolah. Adakah tipsnya, Pak? Iya, tipsnya sederhana. Saya coba mengutip metode SMART. SMART itu yang pertama adalah spesifik, artinya tujuannya didefinisikan dulu untuk jelas apa yang kemudian diinginkan. Jadi goals-nya jelas. Spesifik, M-nya measurable. Terukur, artinya kita harus jelas kemampuan goalnya bisa anak itu seperti apa. Kalau misalkan tentu kalau kita bicara anak IPA hari ini, walaupun kemarin dikeluarkan peraturan yang SMA katanya tidak ada IPA IPS gitu ya, karena memang ada kurikulum merdeka, tapi kan hari ini masih tetap dipakai bahwa IPA ya dia akan memilih IPA dan IPS jurusannya. Berarti kalau saya adalah lulusan IPA, saya bisa mengambil jurusan di eksakta dan juga sosial. Ya, hari ini masih begitu. Jadi artinya apa? Mereka bisa mengambil. Nah, jurusan di eksakta contohnya ada kedokteran gitu ya, fakultas kedokteran, ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan. Ya, ketika kemudian saya menginginkan kedokteran, baik, orang kemudian akan memilih gitu ya, kedokteran mana. Ini penting karena kita pun tahu universitas itu ada yang punya grade-grade gitu ya. Nah, ini universitas top berarti grade-nya tinggi. Artinya apa? Tingkat kompetitornya tinggi. Oh ya, di mana itu? Misalkan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, itu adalah grade tinggi. Nah, kira-kira kapasitas anak kita gitu nantinya mampu nggak tembus di grade tinggi ini gitu ya. Grade-nya memenuhi betul. Gitu. Kalau itu masuk dalam level UTBK ya namanya sekarang ini kan. Betul. Nah seperti apa gitu. Nah itu yang penting dengan tryout dengan apa kita nanti akan bisa memetakan kira-kira kapasitas kemampuan anak kita
seperti apa. Oh, kalau ternyata misalkan ditargetkan di Universitas Erlangga itu nilainya misalkan di atas 700 misalkan. Oh, anak saya levelnya adalah 600 atau mungkin 500 dan 600. Maka tentu sebagai orang tua kita juga bisa mengarahkan anak untuk mencari fakultas kedokteran yang sesuai dengan nilai atau kapasitas kemampuan anak kita. Itu measurable. Oh, itu M-nya tadi. Betul. Jadi kalau ini ke Jember saja juga ada fakultas kedokteran. Oh, atau ke Universitas Trunojoyo mau buka fakultas kedokteran. Itu artinya apa? Yang notabene tingkat kompetitornya juga akan lebih kecil. ITS juga punya fakultas kedokteran. Yang notabene UPN juga punya fakultas kedokteran. Ini yang saya sebutkan rata-rata universitas yang ada di Surabaya, di Jawa Timur. Artinya tentu kita harus mengetahui kira-kira kapasitas kemampuan anak kita mampu di yang mana. Jangan dipaksakan. Kamu harus diundang, ternyata nilainya 800. Pasti kalah. Kasihan ya orang-orang. Diukur ya. Pasti kalah gitu ya artinya. Yang ya tadi ya spesifik, measurable, achievable. Buatlah tujuan atau target yang bisa Anda capai sesuai dengan kapasitas diri. Jadi targetnya adalah sesuai dengan kapasitas. Sudah terukur ya. Achievable itu berarti kan melanjutkan, bisa dicapai. Jadi orang harus tahu, oh ya, saya harus ke sini. Ini yang mungkin yang saya lakukan. Itu penting. Kemudian relevan. Kalau kemudian nggak relevan, itu melakukan sesuatu yang itu di luar ekspektasi. Dengan paksaan biasanya nggak relevan ini sama bidangnya atau sama minatnya gitu ya. Saya minatnya IT kok dipaksa di kedokteran. Berhasil tembus pun habis itu ya itu nanti muncul persoalan baru itu nanti ya. Ya tadi spesifik, measurable, achievable, relevan. Yang terakhir T-nya adalah time based atau tenggat waktu. Jadi kita harus sadar betul waktu-waktu yang dibutuhkan dalam persiapan anak-anak kita untuk meraih misalkan tadi target terbaik di perguruan tinggi. Jadi ini penting, harus kita petakan. Tidak bisa kemudian kita membiarkan saja. Hari ini itu kan peran orang tua itu dimulai tidak hanya perguruan tinggi, memasukkan anak dari SD, di SMP, di SMA ini harus tahu kemudian polanya seperti apa, karena notabene kan hari ini polanya pendaftarannya harus online dengan ada beberapa cara, termasuk ada prestasi, jalur prestasi, ada jalur zonasi yang itu kemudian orang tua harus firm tentang itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Harus kolas pengetahuannya tentang itu ya. Jadi itu tadi tipsnya ya, supaya tidak tidak tepat menentukan jurusan. Sobat Permata harus tulis dulu ya. Kalau bisa ditulis, jangan diangen-angen aja gitu ya. Smart tadi S-nya adalah spesifik. Bikin goals yang spesifik. Aku mau apa setelah ini? Mau di jurusan apa? Misalnya tadi kedokteran, atau mau di MIPA, atau mau di ekonomi, atau mau di mana? Harus spesifik. Goalsnya bikin yang spesifik, bukan pokoknya nang UNER gitu Pak. Ini kan gitu ya Pak ya. Pokoknya di Brawijaya, pokoknya jurusannya apa terserah. Pokoknya di universitas ini jangan ya. Jadi harus spesifik ya Sobat Permata ya. Yang kedua, measurable, harus bisa diukur. Jangan sampai memasuki sebuah pilihan itu yang kita sendiri tidak bisa mencapainya. Jadi nanti tidak tercapai goals yang ketiga, yaitu yang achievable. Jadi kita nggak bisa achieve dong, nggak bisa mencapai itu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah relevan. Relevan itu artinya sesuai dengan kapasitas kita sendiri gitu ya, dengan kapasitas anak. Jangan anaknya pengennya kayak tadi jadi tentara, jangan jadi pilot aja gitu ya. Pilihannya nanti jadi nggak relevan, padahal si anak ini punya kemampuan, punya kapasitas, punya bakat mungkin di situ, punya peminatan di situ. Dan yang terakhir time base itu tadi, pakai jangka waktu gitu ya. Tidak bisa sesuatu itu terjadi secara instan, begitu mungkin tadi bahasanya Pak Zaki ya. Tidak bisa segala sesuatu itu terjadi secara instan. Jadi buat Sobat Permata yang akan menyiapkan putra-putrinya mungkin ya nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau bahkan sekarang yang putra-putrinya masih di PAUD gitu ya, itu Masya Allah bener ya Pak ya, itu harus benar-benar ditata, harus disiapin mulai dari petanya tadi. Dan yang terpenting adalah sekolah hanya fasilitas gitu ya, sekolah hanya jembatan, sekolah hanya perantara, wasilah anak untuk mendapatkan ilmu. Jadi bukan mohon maaf nih Pak, bukan tempat laundry begitu ya Pak ibaratnya ya. Terima beres tadi katanya, udah masukin lembaga, masukin sekolah, ntar pulang-pulang udah jadi, udah beres, bukan ya. Jadi sekolah, fungsinya sekolah adalah bisa bersinergi dengan orang tua untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Bukan tempat laundry yang terima beres gitu ya Sobat Permata ya, Masya Allah. Nah ini satu pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi kita di Senior Permata pada episode kali ini ya.
menurut Pak Zaki nih, dengan pola Gen Z yang seperti itu, oke lah, Abah, Umi, aku maulah kuliah di sini begini begitu. Tapi nanti pada perjalanannya, ketika Gen Z ini kan semakin terpapar ya dengan dunia dunia digital, dengan lingkungan yang baru, sosialisasi yang baru, dan ilmu-ilmu yang baru. Mungkin nggak sih seorang Gen Z ini dalam perjalanannya, bahkan mungkin sebelum lulus kuliah, dia bisa menciptakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang baru? Kalau kita bicara hari ini itu sangat mungkin, bahkan banyak juga mahasiswa yang belum lulus sudah menjadi pengusaha sukses. Masya Allah. Tidak sedikit itu. Jadi mereka bisa mempraktekkan ilmu yang mereka dalami. Kapan hari saya lihat ada mahasiswa dari ilmu kelautan itu, mereka memiliki semacam pengelolaan ikan dan rumput laut yang mereka mendirikan perusahaan. Dua perusahaan yang kemudian itu bisa melakukan ekspor rumput laut dan ikannya itu ke luar negeri, walaupun mereka belum lulus. Artinya memang hari ini ada ruang-ruang yang luar biasa yang memberikan kesempatan buat Gen Z gitu ya untuk melakukan optimalitas diri, baik itu secara keilmuan juga secara kapasitas untuk mengaktualisasikan ilmu tadi dalam bentuk usaha, dalam bentuk nyata di masyarakat, yang itu juga akan menciptakan pundi-pundi profit yang mereka akan terima, cuan gitu ya, yang mereka terima. Iya, ya berarti ini ya Pak ya, Gen Z ini juga walaupun di labeling sebagai strawberry generation, tapi mereka sebenarnya punya potensi untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan yang sudah punya bekal tadi dari awal pembicaraan kita, kita bisa menentukan ya supaya linear gitu ya Pak Zaki ya. Yang diharapkan kan begitu ya, linear dari sekolah, kuliah, kemudian bekerja tuh linear. Jangan sampai nih kadang nih ada nih yang lulusan teknik ternyata ya mungkin rezekinya di situ ya Pak, kita nggak tahu. Tapi ada banyak sekali lulusan teknik yang mungkin masuknya juga tidak sesuai peminatan, tapi akhirnya bekerja di dunia perbankan. Ini contoh banyak sekali kan saat ini seperti itu ya. Betul. Nah, jadi menghindari yang seperti itu, alangkah baiknya kita sebagai orang tua tips-tipsnya tadi ya, seperti dikatakan Pak Zaki. Tapi memang Bu Anggita idealnya sih linear, tapi hari ini itu memang berbagai macam job description itu juga kadang-kadang memberikan ruang bagi lulusan-lulusan yang tidak spesialis di bidangnya. Dan itu mereka kemudian jadi memang kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Boleh, Pak. Bahwa ketika lulusan di universitas gitu itu kan tidak memberikan kemampuan spesifik kecuali memang di jurusan-jurusan yang sifatnya profesi. Betul. Jurusan sifatnya profesi itu apa? Kedokteran. Maka dia akan jadi dokter. Kemudian farmasi, dia akan menjadi apoteker gitu, farmakolog gitu ya, guru dan seterusnya, akuntansi, maka dia menjadi akuntan. Nah ini kan jurusan-jurusan spesifik, tapi juga ada jurusan-jurusan yang tidak spesifik. Misalkan dia di ekonomi itu ada manajemen, atau jurusan saya ilmu ekonomi gitu ya, dan ekonomi syariah itu kan juga tidak spesifik. Itu akan memberikan ruang pada job description yang kemudian agak luas sih, yang kemudian dia bisa masuk ke dalam dunia human resource development, juga bisa masuk ke dalam konteks analysis ekonomik, itu mereka bisa masuk. Nah itu yang kemudian membedakan konteks lulusan perguruan tinggi yang memang punya kompetensi yang disiapkan di universitas kayak tadi kedokteran ya pasti jadi dokter gitu ya, dan pasti dia bisa nyuntik dan periksa orang gitu ya. Kalau kan itu tidak bisa dimasuki profesi yang lain karena memang sifatnya adalah profesi. Nah jadi memang kalau ada yang kemudian berkeinginan tadi, saya ingin putra saya atau putri saya tidak bingung cari kerja, ya pilih jurusan yang sifatnya adalah profesi yang sesuai dengan peminatan. Apa itu tadi sekilas kita sebutkan, mungkin ada kedokteran gigi, ada kedokteran hewan, ada farmasi dan seterusnya. Itu adalah jurusan-jurusan yang sudah mengarahkan kepada profesi. Tapi juga ada jurusan yang di luar itu, artinya masih lebih luas, yang kemudian dalam pemilihan pekerjaannya masih bisa masuk ke dalam bidang apapun. Oh begitu ya. Jadi ada yang memang spesifik, memang jurusan profesi, ada yang memang jurusan secara umum aja. Jadi bisa masuk ke cabang-cabang ilmu atau cabang-cabang pekerjaan yang lain seperti itu ya. Insya Allah. Ya insya Allah nama itunya tetap untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya Pak Zaki ya. Iya karena ya ilmu itu adalah bekal kita, bekal untuk
perjalanan hidup kita, insya Allah di dunia dan di akhirat ya Pak Zaki ya, betul ya. Hadis dikatakan itu wa ma aradad dunya bil ilmi wa ma aradal akhirah bil ilmi wa ma aradad dunya wal akhirah bil ilmi. Jadi kalau mau cari dunia harus pakai ilmu, cari akhirat pakai ilmu. Dunia akhirat ya harus ilmu pakai juga gitu ya. Masya Allah. Ya baik Sobat Siniar Permata, alhamdulillah nggak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol panjang banget dengan Pak Zaki, dan mudah-mudahan di edisi podcast kali ini Sobat Permata sudah nggak bingung-bingung lagi ya gimana sih caranya untuk menentukan langkah setelah sekolah gitu ya. Dan untuk orang tua juga lebih bisa prepare, lebih bisa menyiapkan ananda putra-putrinya untuk memasuki kehidupan setelah sekolah. Dan yang paling penting adalah kuncinya tadi adalah orang tua punya peran secara utuh, punya peran secara besar ya, punya peran yang besar untuk menjadikan anak-anaknya ini nanti seperti apa. Terlepas dari sekolah dimanapun, jurusan apapun, ilmu apapun, insya Allah semuanya baik, dan orang tua harus mensupport, harus memfasilitasi, dan harus meridhoi tentunya ya Pak ya pilihan anak-anaknya supaya ilmunya barokah dan nanti bisa berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat luas begitu ya. Sebelum closing nih Pak Zaki, pesan-pesannya untuk para orang tua deh yang punya titipan Gen Z gitu. Iya. Baik, yang pasti nomor satu, anak adalah amanah kita, maka pertanggungjawabannya adalah kita. Di hadapan Allah itu juga kita yang dimintai pertanggungjawaban. Mau tidak mau sebagai orang tua wajib merangkul anak, ngopeni dengan baik, sehingga mereka merasa nyaman di rumahnya, bukan di luar. Gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, ya temukanlah cita-cita anak bersama. Kita semua berlaku sebagai tim, orang tua, anak, sekolah, dan seluruh lingkungan yang kemudian teman-teman dan seterusnya itu adalah bagian dari tim yang kemudian kita harus create bersama agar kita bisa menghantarkan bersama. Yang terakhir adalah sebagai orang tua hari ini harus tahu, gitu, kita tidak tahu, misalkan tidak bisa melepaskan anak tanpa informasi atau hanya sekedar percaya. Mau tidak mau kita juga harus mengecek untuk cari tahu bagaimana alur yang kemudian dibutuhkan. Dalam konteks misalkan dunia perguruan tinggi, kita harus tahu informasi yang kemudian kita butuhkan supaya anak itu nantinya berhasil juga mencapai cita-cita yang diharapkan. Misalkan, saya mau masuk perguruan tinggi negeri, kita jalurnya itu apa saja? Itu harus mengerti. Ada jalur prestasi, ada jalur tes, ada jalur mandiri. Itu harus wajib tahu. Jangan sampai nggak tahu, sehingga kita bisa mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Terakhir adalah tentu doa. Dari awal sebelum bergerak kita mendoakan, proses bergerak kita mendoakan, hasil akhirnya pun kita tetap mendoakan. Karena apapun itu adalah anak kita yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jami'an untuk Pak Zaki. Saya sampaikan jazakallah khair Pak Zaki yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini di tengah kesibukannya yang luar biasa padat ya. Ternyata beliau ini selain dosen juga aktivitasnya banyak banget ya ternyata. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zaki. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa bertemu kembali dengan tema yang luar biasa lagi, yang lebih menarik lagi di Siniar Permata. Sobat Permata, jangan lupa ya di like dan di subscribe ya di videonya, sehingga nanti ketika kita ada upload video yang terbaru, Sobat Permata sudah bisa menikmati tayangan yang diberikan di Permata TV lewat Siniar Permata. Sampai jumpa lagi di Siniar Permata edisi berikutnya. Siniar Permata, sini yuk ngobrol bareng di Permata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.